Selamat pagi, saudara-saudara. Ini Bu Lili masih di chapter 13, yaitu Leverage and Capital Structure. Ini merupakan bagian akhir penjelasan Bu Lili untuk chapter 13. Mari kita simak bersama-sama, saudara. Jadi, capital structure bagian yang pertama atau di sesi kelima itu sudah kita pelajari bersama ya saudara, bahwa teori MM yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi value of the firm itu berada dalam sebuah asumsi perfect market. Dalam kondisi the real world, tentu saja asumsi-asumsi itu tidak semuanya atau kita sebut unrealistic assumption. Maka kita sudah belajar di sesi kelima bagaimana perusahaan yang mempunyai struktur modal bervariasi, mulai dari dia no debt sampai dengan capital structure dengan debt ratio yang cukup tinggi 60%, itu kita sudah dapatkan nilai-nilai EPS. Mari sekarang pada bagian ini kita melihat tampilan di slide ini. Di sini ditunjukkan bahwa apakah struktur modal yang ditunjukkan pada bagian terdahulu yang di sesi kelima itu selalu linier, artinya semakin tinggi debt ratio-nya, EPS-nya juga akan semakin meningkat. Apakah seperti itu dalam kondisi nyatanya? Sehingga value of the firm-nya akan juga naik terus. Nah, kita bisa melakukan tes di sini ya, dengan menghitung value of the firm-nya. Mari kita lihat bahwa perhitungan value of the firm yang diperoleh dari EBIT after tax atau kita sebut NOPAT dibagi dengan weighted average cost of capital-nya. Untuk weighted average cost of capital sudah Bu Lili jelaskan juga di chapter yang sebelumnya. Anda harus tahu kan kalau weighted average cost of capital dengan kondisi no debt, maka WACC itu akan sama persis dengan cost of equity-nya. Dan itu akan nampak mahal karena kita sudah pelajari kan bahwa cost of debt itu lebih murah dari cost of equity. Yang pada sesi kelima Bu Lili sudah sampaikan, salah satu keunggulan debt itu memang cost of debt-nya murah, dan ketika dimasukkan dalam perhitungan WACC, memang cost of debt itu diperhitungkan after tax. Tidak demikian dengan cost of equity yang tidak dihitung dengan after tax, tapi dia dihitungnya before tax ya. Mari kita coba untuk melihat sekarang capital structure terhadap value of the firm ya. Ini menjadi sangat jelas saudara kalau kita perhatikan di dalam grafik 13.5. Bagaimana cost function and value. Bagian atas dari grafik ini itu menunjukkan value of the firm. Yang tadi rumusnya adalah NOPAT dibagi WACC atau weighted average cost of capital. Sementara itu bagian B ya, sementara yang di bagian A yang di bawah itu menunjukkan WACC-nya gitu ya, atau di sini diberi simbol RA. Terlihat bahwa ternyata yang namanya WACC atau weighted average cost of debt yang sejatinya angkanya diperoleh setelah kita menentukan struktur modalnya, begitu kan capital structure-nya. Ketika capital structure-nya itu adalah no debt, maka besarnya WACC itu akan sama persis dengan cost of equity atau di sini ini, dan itu tinggi sekali. Maka perusahaan menggunakan apa, saudara? Menggunakan utang, menggunakan debt ratio. Maka muncul yang namanya cost of debt di sini, saudara, cost of debt.
Jadi cost of equity dengan kondisi no debt atau all equity financing, kita lihat ya 0%, kan ini debt ratio-nya kan di sumbu horizontal menunjukkan debt ratio. Ketika debt ratio-nya ini yaitu dari debt to total asset-nya adalah 0%, itu berarti kan no debt. Maka angka cost of equity akan sama persis dengan BACC. RS akan sama dengan RA. Tapi ketika perusahaan sudah memutuskan untuk melakukan financing mix, di mana capital structure-nya itu merupakan kombinasi antara utang dan modal sendiri, maka akan nampak yang namanya cost of debt. Di mana selamanya cost of debt itu grafiknya itu akan di bawah dari cost of equity. Itu yang jadi advantage kan dari utang. Maka karena BACC itu merupakan rata-rata antara cost of debt dan cost of equity, maka jelas saja yang namanya BACC itu akan turun seiring dengan penggunaan utang oleh perusahaan. Ketika utang itu semakin diperbanyak, ya, rasionya dari mungkin hanya 5%, 10%, dan terus ya saudara sampai menjadi lebih besar posisi dari utang atau komposisi utangnya itu semakin besar, maka BACC akan turun terus. Ketika BACC ini turun, saudara, ya yang merah ini turun, otomatis yang di atas kita lihat value-nya akan naik, saudara. Karena jelas posisi BACC itu kan sebagai apa, saudara? Penyebut kan di sini. Kalau RA-nya ini semakin kecil, ini kan RA-nya turun kecil kan, merah ini. Ya, kalau RA-nya semakin kecil, ya jelas value-nya akan semakin naik, kan begitu, saudara. Tetapi itu semua ada batasnya. Artinya sampai mencapai M, rasio debt to total asset yang paling baik itu berarti optimal. Kita kasih nama M. Jadi silakan mau 20%, 30%, 40%, 60%, tetapi angka itu sebenarnya ada titik hentinya. Titik hentinya disebut M ini, saudara. Optimal capital structure. Di titik itulah seharusnya perusahaan itu berhenti untuk tidak menambah utangnya. Karena kalau ditambah utangnya, debt ratio-nya itu menjadi semakin tinggi, kejadiannya value of the firm itu enggak naik, malah turun nih. Coba lihat setelah M. Setelah M kan value-nya turun. Kok bisa? Karena setelah M itu cost of capital-nya atau BACC-nya enggak turun, saudara. BACC-nya malah naik terus. Kok bisa? Ya tadi kan Bu Lili sudah katakan, saudara, kalau utang ditambah terus, manfaat utang itu akan kalah besarnya kalau ditandingkan dengan risiko kebangkrutannya atau juga agency cost yang timbul atau kita sebut dengan financial distress. Oleh karena itulah, saudara, bagian akhir dari capital structure ini message-nya itu adalah utang itu sesuatu yang sangat baik, apalagi kalau utang itu dipakai untuk kepentingan produktif dan kondisi perusahaan adalah expected. Namun seperti yang kita ketahui, masa depan itu juga tidak pasti. Oleh karena itu, penggunaan utang itu ada the dark side-nya. Maka diharapkan semua perusahaan itu bisa menghitung berapa sebenarnya maksimum debt ratio-nya itu yang diizinkan. Itu artinya setiap perusahaan akan menghitung optimal capital structure. Jadi CS itu bervariasi. Tapi OCS itu hanya pada satu titik. Maka setiap perusahaan harus bisa menemukan titik OCS-nya. Kalau perusahaan sudah bisa menemukan titik OCS-nya, berarti perusahaan akan berhenti pada titik itu karena saat itulah value maksimum.
Karena tadi ini kan Bu Lili ingin menjelaskan pengaruh antara capital structure dengan value of the firm. Di sini terjawab ya saudara bahwa CS atau capital structure itu berpengaruh terhadap value of the firm. Makanya harus berhenti pada titik M atau titik optimal capital structure. Sehingga optimal capital structure ini merupakan pengejawantahan atau perefleksian dari apa? Leverage tingkat 2 tadi yang kita sebut dengan financial leverage. Nah, ini kan saudara tidak bicara operating leverage tapi bicara financial leverage. Oke. Jadi yang Bu Lili jelaskan tadi nampak di sini ya, choosing the optimal CS linkage. Tadi ini yang Bu Lili sudah jelaskan ya. Maka semakin tinggi financial risk, itu artinya semakin tinggi debt ratio, maka tentu risikonya akan tinggi, ya, risiko financial risk ini, saudara. Ya. Nah, di sini di grab lagi, saudara ya, supaya lebih jelas di tabel 13.14. Kalau capital structure debt ratio tadi bervariasi mulai dari 0% sampai 60%, itu kalau kita lihat coefficient of variation-nya sebagai ukuran risiko juga akan nampak. Kalau no debt atau 0% atau unlevered firm, all equity financing, itu istilah-istilah yang harus kita pahami, maka terlihat coefficient of variation-nya juga akan semakin naik sampai 1,4. Tapi berlaku hukum high risk high expected return. Jadi required return yang diminta kalau kita punya utang dengan risiko yang tentu saja meningkat, maka required return-nya juga harus naik, saudara. Ini bisa dilihat required return-nya mencapai 19%, ya, di atas 11,5% ketika dia no debt. Sehingga secara value of the firm, kalau kita mau lihat dengan perspektif per lembar sahamnya, kita bisa menghitung price of stock-nya. Karena value of the firm itu sebenarnya adalah representatif dari value of stock juga, ya. Kita lihat dalam kondisi zero growth model kan rumusnya adalah EPS dibagi cost of equity. Berarti besar kecilnya P0 atau price of stock tergantung dari cost of equity-nya kan, saudara. Ya, semakin besar cost of equity itu akan menurunkan P0. Demikian, saudara, kita bisa lihat juga di tabel 13.15 kita pasang kembali capital structure dengan berbagai variasi debt ratio. Kita juga sudah kalkulasikan angka expected EPS-nya yang terendah 2,4 tadi dan yang tertinggi itu sebenarnya 3,18, saudara ya. Kalau yang 60% itu malah sudah turun menjadi 3,03. Jadi sebenarnya tidak boleh, saudara, diteruskan sampai 60%. Itu harus berhenti di titik 50% tadi. Terbukti utangnya ditambah, malah apa, saudara? Malah EPS-nya turun. Begitu ya, saudara. Kita bisa lihat ini angkanya. Jadi angka M, optimal capital structure, tidak terletak pada angka 60%, tetapi itu terletak pada angka 50%. Nah, ini yang maksudnya Bu Lili pada chapter ini itu meneropong masalah OCS, optimal capital structure. Karena hanya optimal capital structure lah yang bisa menghasilkan apa? Menghasilkan optimal value. Jadi artinya kalau struktur modalnya optimal, BACC-nya itu terendah, saudara. Kalau BACC-nya itu minimum, ya kejadiannya value-nya akan maksimum. Itu satu urut-urutan yang sangat logis, saudara. Dan seperti itu hasilnya. Nah, ini yang terakhir kalian bisa lihat di gambar 13.7. Disinilah menggambarkan antara estimating value of the firm, ya toh, dengan maksimum EPS. Terlihat kan maksimum EPS
itu ada pada debt ratio berapa di sini tadi 50%. Di mana maksimum share value-nya itu akan, ini kan EPS, earning per share, dari earning yang siap dibagikan kepada pemegang saham, dibagi outstanding share. Kalau maksimum share value ini berada pada angka 23,28. Itu justru debt ratio-nya 30%. Nah, begitulah saudara yang Bu Lili sampaikan pada bagian akhir dari chapter 13 ini, untuk menyampaikan bahwa capital structure itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk secara internal dikelola oleh perusahaan agar bisa mendapatkan yang namanya optimal capital structure. Kalau sudah bisa ditemukan OCS-nya, harapan ini akan menjadi sebuah hal yang positif. Karena kalau OCS-nya optimal, pasti COC-nya itu minimal. Dan COC yang minimal itu akan menyebabkan value maksimum. Jadi ini adalah bagian akhir yang bisa Bu Lili sampaikan dengan menunjukkan adanya value maksimum, baik itu lewat maksimum share value maupun maksimum EPS. Bukankah ini penyebabnya semua karena adanya debt ratio, saudara? Nah, ini untuk memberikan sebuah jawaban bahwa CS itu mempengaruhi value of the fund. Demikian saudara, sudah selesai chapter 13 ini Bu Lili sampaikan, dan semoga ini tetap diingat oleh kalian karena ini adalah topik yang penting di dalam manajemen keuangan. Khususnya kita bicara pada keputusan financing decision. Selamat pagi.